Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi Sekolah Bina Pangukti Luhur. Semoga kita masih selalu sehat dan selalu semangat ya. Kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita. Kemarin sudah ada beberapa materi. Sekarang kita akan melanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Ya, hari ini kita belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah yang pecah-pecah. Salah, bukan. Pecahan menurut matematika adalah bilangan yang menyatakan sebuah bagian dari keseluruhan. Sebuah bagian dari keseluruhan, ya. Bentuk sederhananya adalah A per B, di mana A adalah pembilang dan dia harus bilangan bulat, ya. Bilangan bulat kita udah belajar kemarin ya. Selanjutnya B adalah penyebut dan dia harus juga bilangan bulat. Syaratnya yang terakhir adalah B tidak boleh 0. Itu ya. Dah. Jadi bentuk sederhananya adalah A per B. A adalah pembilang, dia pembilang ya, yang suka bilang-bilang. Dan B adalah penyebut yang suka nyebut-nyebut gitu ya. Ya, gitu ya. Dah, lanjut lagi ya. Ya, selanjutnya adalah jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan itu ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah pecahan sederhana atau pecahan biasa. Kalau di buku-buku disebutnya sebagai pecahan biasa, tapi saya menyebutnya pecahan sederhana karena lebih tepat. Kalau pecahan biasa itu pecahan yang seperti apa? Gitu. Jawabnya gimana dong? Pecahan yang biasa-biasa saja. Ya enggak gitu ya. Pecahan sederhana adalah pecahan yang bentuknya tadi itu ya, A per B gitu ya. Dan A-nya lebih kecil daripada B-nya. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ini kita sebut sebagai pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran sebenarnya terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah bilangan bulat dan bagian kedua adalah bilangan pecahan. Ya, itu pecahan campuran. Namun pecahan campuran juga kita dapat nyatakan dalam pecahan yang bentuknya sederhana. Tapi bedanya adalah ketika pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk pecahan sederhana, maka pembilangnya lebih besar ya. Pembilangnya lebih dari penyebutnya. Contohnya di sini 8 per 3. Pembilangnya lebih dari penyebutnya. Sama dengan bentuk pecahan campurnya adalah 2 per 3. Selanjutnya, pecahan desimal. Nah, ini. Pecahan desimal, cara paling mudah melihatnya adalah ada komanya, beres. Ada komanya, beres. Itu adalah pecahan desimal, ya. Tapi kalau kita mau perhatikan lagi dengan baik. Desimal adalah 1/10. Maka pecahan desimal adalah pecahan yang merupakan kelipatan dari 1/10. Gitu ya. Selanjutnya, persen. Ya. Persen. Kita harus pisahin dulu. Per itu ya, persen itu ada dari bahasa Latin yang artinya 100. Jadi persen adalah per 100. Persen adalah sebuah pecahan yang khusus, pecahan yang 1/100-an. Contohnya di sini adalah 3/100. Ya. 3/100 ini kita dapat nyatakan dalam persen. Kita tulis 3%. Ini adalah tanda dari persen. Ya, ini tanda dari persen. Selanjutnya per mil, seperti tadi dari bahasa Latin. Bahasa Latin kuno. Per mil artinya 1000. Jadi per mil artinya adalah 1/1000. Contohnya di sini adalah 9/1000. Maka dapat kita tulis sebagai 9 per mil. Ya, selanjutnya kita akan mengubah
dari pecahan sederhana ke pecahan campuran dan sebaliknya. Ya, kita akan ubah itu. Yang pertama dari pecahan sederhana ke pecahan campuran. Di sini kita langsung contoh aja ya. Ini contohnya ada 19/7. Kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Kalau di buku caranya ribet sekali tuh, ribet banget. Kita pakai cara kita sendiri aja. Ya, cara saya waktu diajarin sama guru SMP saya. Kita pakai pembagian dan sisa saja ya. Kita buat pembagian. Di sini ada 19/7, maka 19 dibagi 7. Please. 19 dibagi 7 itu ya. Sama dengan di sini kita tulis per 7. Terus per 7 buat apa? Supaya kita tahu hasilnya tetap per 7 ya. Kita bagi 19 dibagi 7 dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 7 14. Dikurang 5. 5 bisa dibagi 7? Tidak. Maka kita taruh di sana. 5-nya kita taruh atas. 5/7. Hasilnya 2 kita taruh depan. Jadi dengan begini ketemulah dia. 19/7. Bentuk pecahan campurannya adalah 25/7. Ya. Sekarang kita lanjut ke sebaliknya. Dari pecahan campuran ke pecahan biasa, pecahan sederhana. Di sini ada 32/5 ya. 32/5. Kalau pecahan yang ini kita ubah menjadi pecahan yang sederhana, itu kita buat melingkar. Di sini ada 32/5. 3 kali 5 dulu dan dia dikali ya. 3 kali 5 berapa? 3 kali 5 15. Ditambah 2. Ya. Per berapa? Pernya sama, per 5. 17 per 5. Beres. Nah ya, sampai situ dulu hari ini. Kalau kalian masih bingung, ya, tinggal di pause videonya atau diputar lagi ke belakang. Ya, sekian dari saya. Besok kita lanjut lagi ke ini mengubah pecahan, tapi bentuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.